Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 6 SIA, yaitu mengenai siklus pengeluaran bagian 2, prosedur pemrosesan penggajian dan aktiva tetap. Pertama-tama izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Raffi dan di sebelah saya Muhammad Zida. Ya. Materi yang pertama itu siklus pengeluaran. Kelanjutan dari siklus pengeluaran bagian 2 ini memiliki tujuan untuk mengkonversi tenaga kerja ke aktiva tetap dalam praktiknya. Sistem pengeluaran dalam aktivitas penggajian ada berbasis sistem kredit yang dimana sumber daya dibeli dan digunakan terlebih dahulu dan baru dibayar kemudian kas keluar. Selanjutnya materi selanjutnya gambaran umum aktivitas penggajian. Pada umumnya dalam pemrosesan penggajian terdapat teori yaitu cek gaji yang akan diberikan kepada karyawan dapat diproses melalui sistem utang usaha dan pengeluaran kas reguler yang dimana maksudnya adalah perusahaan mengakui beban gaji tetapi belum mengherahkan cek gaji kepada karyawan sehingga karyawan bekerja terlebih dahulu tetapi jinnya sudah diperhitungkan di awal. Materi selanjutnya itu aktivitas penggajian, kelebihan dan kelemahan teori cek gaji. Yang pertama itu ketidakjelasan pembayaran gaji antar karyawan. Perusahaan mendesain prosedur pengeluaran secara umum tetapi diterapkan ke semua pemasak mengakibatkan menyamaratakan gaji keseluruhan karyawan tetap maupun tidak tetap. Yang kedua itu resiko penipuan. Dalam sistem manual penulis cek memerlukan pengendalian khusus. Contohnya terjadi penipuan yang menggabungkan cek gaji dengan cek pembayaran kepada pemasak. Hal ini membuat seolah-olah adanya karyawan fiktif untuk membayar vendor. Yang ketiga itu arus keluar kas di setiap transaksi berbeda. Umumnya mengeluarkan kas untuk memasuk dilakukan secara berkala dan konstan, tetapi apabila digabungkan dengan pengeluaran pada sistem penggajian mengakibatkan kewalahan pada sistem karena lonjakan transaksi yang dipersulit dengan detail penggajian karyawan. Selanjutnya proses utama. Departemen Personalia. Departemen Personalia adalah departemen yang mengurus dan mengelola informasi terkait karyawan. Dalam hal sistem penggajian manual, Departemen Personalia menyiapkan formulir yang berkaitan dengan kegiatan personalia atau disebut personal action form yang merinci setiap karyawan yang diotorisasi untuk menerima cek pembayaran. Selanjutnya itu Departemen Produksi. Karyawan yang bekerja di bagian produksi harus menyiapkan 2 jenis kartu catatan, yaitu kartu perpajakan atau disebut job ticket dan kartu waktu. Kartu pekerjaan ini merupakan dokumen yang dikirim ke Departemen Akuntansi Biaya yang berfungsi sebagai mengalokasikan sumber daya ke sistem. Selanjutnya itu Departemen Akuntansi Biaya. Departemen ini menggunakan kartu pekerjaan tersebut untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WP sebagai tenaga kerja langsung maupun overhead yang disebut tidak langsung. Selanjutnya itu Departemen Penggajian. Departemen Penggajian menerima jumlah tarif pembayaran dan pemotongan gaji setiap karyawan yang informasi ini diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh Departemen Personalia dan data jam kerja dari Departemen Produksi. Selanjutnya itu Departemen Utang. Departemen ini bertugas menyiapkan salinan tanda terima pengeluaran kas sejumlah gaji tersebut. 1 salinan bersama dengan daftar gaji dikirimkan ke pengeluaran kas.
Salinan yang kedua untuk Departemen Buku Besar. Selanjutnya Departemen Pengeluaran Kas. Manajer di pengeluaran kas menerima cek-cek penggajian dari departemen sebelumnya, lalu memeriksanya dan menandatanganinya. Setelah itu dikirim ke pusat penyebaran yang nantinya didistribusikan ke karyawan. Staf administrasi menerima tanda terima pengeluaran kas dan daftar gaji yang selanjutnya dituangkan ke dalam akun dana gaji payroll impress account, yang nantinya pada akhirnya staf tersebut mengirimkan satu salinan cek dengan tanda terima pengeluaran kas dan daftar gaji ke departemen utang yang ke semua salinan tersebut akan disimpan. Materi selanjutnya, Departemen Buku Besar Umum. Departemen ini menerima rangkuman distribusi tenaga kerja yang didapatkan dari Departemen Akuntansi, Biaya, dan tanda terima pengeluaran kas dari Departemen Utang Usaha. Yang selanjutnya dibuat ayat akuntansi yang merinci pengeluaran kas dari utang pajak dan biaya lainnya. Selanjutnya otorisasi transaksi. Formulir kegiatan personalia merupakan dokumen pengendalian yang penting dalam sistem penggajian, karena seringkali karyawan menggunakan kartu waktu karyawan yang tidak bekerja lagi, sehingga formulir ini memungkinkan untuk mengurangi kecurangan dengan cara menyimpan daftar karyawan saat ini yang dibandingkan dengan kartu waktu. Selanjutnya pemisahan tugas. Pemisahan tugas atau segregation that is sangat penting karena untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan dan masing-masing pihak yang menjalankan setiap fungsi harus independen atau disebut berdiri sendiri. Materi selanjutnya supervisi. Fungsi lain yang beresiko adalah penjaga waktu. Biasanya karyawan ada yang melakukan titip absen dengan memasukkan kartu waktu karyawan yang terlambat atau absen, sehingga peran supervisor di sini penting untuk memastikan karyawan memang benar-benar hadir dalam kegiatan produksi dengan cara membandingkan kartu waktu dengan kehadiran aktual. Selanjutnya itu catatan akuntansi. Dalam proses audit, jejak audit meliputi dokumen-dokumen berikut, yaitu yang pertama itu kartu waktu, informasi jurnal, dan akun besar pembantu, akun buku besar umum. Pengadilan akses. Aktiva yang berkaitan dengan sistem penggajian adalah tenaga kerja dan kas, sehingga kedua aktiva ini dapat disalahgunakan. Contohnya adalah individu yang tidak jujur dapat memalsukan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sistem tersebut pada kartu waktu sehingga dapat menggelapkan uang kas. Pengendalian akses terhadap dokumen sumber dan catatan pembayaran sangat penting untuk mencegah hal tersebut. Materi selanjutnya itu verifikasi independen. Semua hal yang terkait dengan jam kerja dan pengurusan pembayaran yang disebut paymaster, utang usaha dan buku besar umum dalam sistem penggajian manual harus dicek dan divalidasi oleh pihak independen seperti supervisor. Tetapi pihak supervisor juga dapat melakukan penipuan sehingga pengendalian tersebut diawasi dengan kontrol yang ketat. Otomatis sistem penggajian menggunakan pemrosesan batch, yaitu sistem penggajian umumnya tidak sesering yang dilakukan karena sistemnya prodik atau disebut mingguan dan bulanan. Sistem penggajian tersebut cocok dengan pemrosesan batch dan file berurutan. Program komputer batch melakukan pencatatan secara terperinci setiap bagiannya dalam hal penulisan cek dan fungsi buku besar.
Selanjutnya implikasi pengadilan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem ini. Kelebihannya adalah karena sudah terkomputerisasi, maka tidak perlu menulis cek secara manual dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena sistem mengedepankan keakuratan akuntansi. Tetapi untuk ditingkatkan, banyak jenis organisasi dan perusahaan tingkat teknologi ini cukup memadai dalam hal pemrosesan sistem penggajian tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Raffi. Selanjutnya adalah sistem penggajian berbasis komputer, yaitu merekayasa ulang sistem penggajian. Untuk perusahaan yang berada di tingkat lebih besar dari perusahaan biasa, pemrosesan gaji seringkali disatukan ke dalam sistem manajemen sumber daya (MSDM). Karena dalam sistem ini dapat menangkap dan memproses sejumlah besar data yang berkaitan dengan personalia. Dalam sistem MSDM ini harus menyediakan akses ke file atau data sumber secara real time. Sistem ini berbeda dengan sistem otomatisasi sederhana atau manual karena file akses langsung digunakan untuk penyimpanan dan data, dan prosesnya dilakukan secara real time. Sistem penggajian berbasis komputer. Personalia. Departemen Personalia melakukan update data karyawan personalia secara real time melalui terminal. Berbagai perubahan ini diantaranya seperti penambahan karyawan baru, penghapusan karyawan yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan, perubahan pemotongan gaji, dan seterusnya. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengupdate data terkait dengan biaya pekerjaan secara real time setiap hari untuk menciptakan file pemanfaatan tenaga kerja, labor usage file. Yang selanjutnya adalah sistem penggajian berbasis komputer, penjagaan waktu. Setiap akhir minggu, ketika menerima kartu waktu yang telah disetujui atau diotorisasi oleh supervisor, maka Departemen Penjagaan Waktu membuat file kehadiran saat itu juga. Itu pemrosesan data pada akhir periode kerja, biasanya akhir minggu atau akhir bulan. Setiap tugas berikut ini dilakukan atau diproses dalam waktu bersamaan, proses batch. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung didistribusikan ke berbagai akun WP. File catatan karyawan diupdate atau setiap periode tersebut diperbarui dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah logika sistem aktiva tetap. Akuisisi aktiva. Sebelum melakukan akuisisi, manajer departemen pengguna melalui kebutuhan perusahaan operasional aktiva atau aset tersebut. Dalam pengambilan keputusan akuisisi ini, biasanya manajer diperbolehkan melakukan pembelian aktiva tetap yang harga aset tersebut tidak terlalu mahal. Namun, untuk pengeluaran modal di atas batas materialitas tingkat kewajaran yang masih dapat diperhitungkan, maka harus meminta persetujuan eksplisit yang melibatkan analisis manajemen modal formal untuk mengevaluasi biaya dan manfaat yang akan diperoleh dari pembelian aktiva tersebut. Dalam bagian analisis ini, pihak manajemen perusahaan penawaran dan para pemasok yang bila disetujui, proses pembelian berjalan hampir sama dengan siklus pengeluaran biasa. Tetapi ada perbedaan penting. Barang mesin atau peralatan dikirim langsung ke departemen pengguna, bukan gudang dan pencatatan. Akuntansinya tidak dilakukan oleh bagian persediaan, melainkan oleh departemen aktiva tetap. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan aktiva. Aset maintenance atau pemeliharaan aktiva adalah proses menyusutkan depresiasi aset tetap, kecuali tanah sesuai dengan nilai ekonomisnya. Dalam hal ini ada beberapa metode penyusutan, seperti metode garis lurus, jumlah digit tahun, saldo menurun ganda, maupun unit produksi. Kerap kali dalam penentuan metode depresiasi harus disesuaikan dengan sistem regulasi FRS tiap negara asal. Penghapusan aktiva. Ketika aktiva atau aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan mencapai titik akhir dari nilai ekonomisnya, biasanya perusahaan akan menghapus aktiva tersebut. Suatu aktiva akan dihapus ketika pihak manajemen meminta untuk menghapus akun tersebut, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Terdapat beberapa pilihan untuk menghapus aset tetap, yaitu
dengan cara menjual, membongkar, menyumbangkan, atau menghentikan penggunaan aktiva tetap tersebut. Penghapusan ini selanjutnya dikirim ke Departemen Akuntansi Aktiva Tetap untuk mengotorisasi penghapusannya dari buku besar. Selanjutnya adalah prosedur akuisisi. Proses dimulai ketika perusahaan menerima laporan penerimaan aktiva dan bukti kas keluar yang menandakan bahwa aktiva tersebut sekarang sudah dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, staf karyawan perusahaan memasukkan atau menginput data untuk membuat catatan aktiva tersebut dalam buku besar pembantu. Selain hal tersebut juga dimasukkan umur ekonomis aktiva, nilai sisa, metode depresiasi, dan lokasi aktiva di perusahaan. Dalam sistem ini secara otomatis memperbarui akun pengendali aktiva tetap di buku besar umum, serta menyiapkan voucher jurnal tanda bukti dimasukkannya data tersebut. Sistem tersebut juga menyiapkan jadwal depresiasi untuk aset tetap baru tersebut. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan aktiva. Sistem aktiva tetap yang akan menggunakan jadwal depresiasi, maka tugas khusus sistem yaitu mencakup perhitungan depresiasi periode saat ini, pembaruan akumulasi penyusutan dan file nilai buku dalam buku besar pembantu atau subsidiary ledger, pembukuan total depresiasi ke akun buku besar umum, dan pencatatan transaksi depresiasi dengan menambahkan catatan ke file voucher jurnal. Selanjutnya adalah pengendalian supervisi. Pengendalian supervisi terdiri dari prosedur perusahaan untuk mencegah kehilangan aset tetap perusahaan. Dalam hal ini, para supervisor memastikan bahwa aktiva tetap digunakan untuk tujuan operasional, bukan untuk tujuan pribadi, dan sesuai dengan kebijakan bisnis perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengendalian verifikasi independen. Auditor internal perusahaan secara berkala rutin mengecek dan memeriksa akuisisi aktiva dan prosedur persetujuan untuk menentukan kelayakan, termasuk umur ekonomi aktiva, biaya keuangan, penghematan biaya yang ditawarkan karena membeli aktiva tersebut, tarif diskon, dan metode penganggaran modal. Auditor internal harus memverifikasi kebenaran lokasi fisik aktiva, kondisi aktiva, dan nilai pasar dari aktiva tetap perusahaan. Selanjutnya adalah pengendalian verifikasi independen. Terdapat kasus seperti kasus Price Right Incorporation. Pada sistem penggajian memiliki kelemahan dalam pengendalian internal karena memiliki ketidakjelasan adanya otorisasi terpisah sebelum pengeluaran gaji, menyiapkan daftar dan freight yang mendatangani, tetapi tidak diketahui siapa yang menyetujui jam lembur, perubahan gaji, dan pembayaran spesial, dan tidak adanya pemisahan tugas yang jelas sehingga memiliki peran tumpang tindih antara Giorgio dan Fred, serta supervisi atau pengawasan formal atas proses dirasa tidak cukup karena tidak ada pemeriksaan independen secara rutin. Nah, selanjutnya adalah kasus Plumbing Incorporation. Pada sistem aktiva tetap memiliki kelemahan pada pengendalian internal perusahaan dalam hal otorisasi transaksi karena tidak disebutkan adanya persetujuan manajemen pusat untuk pembelian dengan nilai materai. Pemisahan tugas segregation duties, satu pihak memiliki kontrol banyak fungsi. Supervision untuk organisasi kecil, pengadaan manajerial kurang, supervisor diberikan wewenang yang luas tanpa pemeriksaan independen. Accounting record atau catatan akuntansi pada pencatatan aktiva tetap tampak tersebar ke file panggung. Lalu untuk soal beserta jawaban, apa tujuan utama sistem penggajian dalam suatu perusahaan yang terintegrasi dalam sistem? Tujuannya adalah menghitung gaji karyawan dengan benar, mendistribusikan pembayaran secara tepat waktu, serta mencatatnya ke dalam sistem akuntansi dengan akurat. Yang kedua, dari mana saja sumber data yang digunakan dalam proses penggajian? Didapatkan dari Departemen Personalia, meliputi data karyawan, tarif gaji, dan potongan, dan Departemen Produksi, jam kerja, time card, dan job ticket. Lalu yang ketiga, bagaimana peran Departemen Akuntansi Biaya dalam sistem penggajian? Jawabannya mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun Work in Process WIP sebagai biaya langsung atau overhead, lalu merangkumnya ke dalam Labor Distribution Summary. Lalu yang keempat, siapa yang bertugas memverifikasi daftar gaji sebelum pembayaran dilakukan? Yaitu dilakukan oleh Departemen Utang Usaha Accounts Payable. Lalu yang kelima, apa bentuk pengendalian otorisasi dalam sistem penggajian? Penggunaan formulir kegiatan personilnya untuk memastikan hanya karyawan sah yang menerima gaji dan tarif pembayaran ditetapkan sesuai regulasi perusahaan tersebut.
Lalu, mengapa fungsi penjagaan waktu harus dipisahkan dari fungsi personel? Ya, jawabannya adalah untuk mencegah manipulasi data jam kerja dan mengurangi risiko karyawan fiktif, titip absen, dan penyalahgunaan informasi. Yang ketujuh, apa contoh verifikasi independen dalam penggajian? Jawabannya adalah contohnya pada saat supervisor menandatangani kartu waktu, serta penggunaan paymaster independen untuk membagikan gaji agar mencegah penipuan supervisor. Yang kedelapan, apa perbedaan utama antara akuisisi aktiva tetap dan akuisisi persediaan? Jawabannya, akuisisi aktiva tetap jarang terjadi, nilainya besar, memerlukan persetujuan manajemen khusus, dan dikapitalisasi, sedangkan persediaan rutin dibeli, nilainya relatif kecil, dan langsung jadi biaya atau beban. Yang kesembilan, bagaimana sistem informasi mencatat depresiasi aktiva tetap? Jawabannya menggunakan jadwal depresiasi yang otomatis diproses sistem untuk menyesuaikan nilai aktiva sesuai dengan umur ekonomisnya. Lalu yang terakhir, apa tujuan utama pengendalian dalam sistem aktiva tetap? Jawabannya untuk memastikan setiap akuisisi mendapatkan otorisasi yang sah, aset digunakan sesuai tujuan supervisi, serta nilai dan keberadaan aset diverifikasi oleh pihak independen atau verifikasi independen. Lalu kesimpulan yang ditarik pada pembahasan ini adalah penggajian berfokus pada gaji karyawan serta personal database karyawan. Aktiva tetap berfokus pada aset perusahaan serta sistem informasi memastikan semuanya berjalan efektif serta aman. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.